Welcome to Teruntuk Project Podcast, create something to give something. Halo teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir kembali di podcast yang Teruntuk Project. Nah kebetulan karena di setiap 5 Desember itu diperingati sebagai Hari Relawan Sedunia, jadi sejak akhir November kemarin sampai nanti akhir Desember, Teruntuk Project akan meramaikan media sosial teman-teman dengan konten-konten bersama sosok-sosok hebat. Mungkin kemarin teman-teman udah ngeliat ya, ada sama teman-teman founder Taman Baca, sama Mula Kota Tua, sama campaign.com, dan kemarin juga sebenarnya udah spoiler ya, ini kita akan ada Dava gitu. Tapi sebelum kita kenalan, kemarin kita juga udah cerita-cerita sama Ilman sebagai relawan dari Teruntuk Project. Nah sekarang gilirannya Dava, mungkin boleh Dav kenalan dulu, silakan. Halo semuanya, kenalin aku Dava. Aku udah baru bentar sih kalau dibandingin sama Kak Ilman. Aku baru 1,5 tahun jadi relawan di Teruntuk Project kayak gitu. Oke, mantap banget. Tadi Dava sempat bilang ya, pas ngeliat LinkedIn ternyata udah 1,5 tahun gitu. Ini termasuk yang lama juga gitu ya. Tadinya Dava itu intern di Teruntuk Project, terus aku langsung tarik Dav mau jadi tim inti nggak gitu kan. Jadi langsung nih Dava jadi tim inti. Oke, nah mungkin Dava mungkin juga udah pernah jadi relawan di tempat-tempat lain juga, terus jadi relawan di Teruntuk Project. Boleh cerita nggak Dav? Pengalaman Dava jadi makna kali ya, makna kerelawanan bagi Dava tuh seperti apa sih? Kalau buat aku sendiri, makna kerelawanan itu sebenarnya bagaimana kita bisa memberikan sesuatu untuk orang dan kita nggak mengharapkan apa-apa gitu. Kita cuma mengharapkan bahwa di sini kita senang dan bahagia buat memberikan sesuatu ke orang kayak gitu sih. Jadi kita nggak ngarepin duit atau kita nggak ngarepin barang. Yang kita harapin apa kepuasan emosional kita. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu kali ya buat Dava. Luar biasa. Oke. Nah, jadi sebenarnya kepuasan emosional yang di-highlight juga ya sama Dava, tanpa mengharapkan apapun, benefit itu langsung dirasain gitu. Oke, nah karena Dava juga udah berbagai pengalaman juga jadi relawan, nah mungkin boleh diceritain nggak Dav, pengalaman paling menarik selama jadi relawan tuh pas apa? Jadi kalau di luar Teruntuk Project, aku tuh pernah jadi relawan waktu itu ke desa. Aku lupa nama desanya. Desanya itu dekat banget sama stasiun. Cuman satu hal yang lucu itu adalah di sana pembangunannya jelek ya. Kita bisa bilang karena apa? Rumah warga sih masih udah tembok, cuman jalannya itu sama sekali nggak ada yang aspal. Jadi jalannya itu masih tanah. Dan di situ itu ada perusahaan yang sayangnya ngebuang limbahnya itu ke sungai. Dan kita di sana itu memang lagi acara kampus ya. Jadi kita melakukan penyuluhan tentang air bersih. Kita juga ngebangun suatu situs atau suatu alat untuk ngebantu mereka untuk menyuling air. Jadi seenggaknya air yang mereka ambil itu lebih bersih daripada sebelumnya. Kayak gitu. Kita juga ngadain penyuluhan juga, kita ke SD setempat yang isinya memang anak-anak di sana untuk ngasih tahu, dan kita ngajar juga ke mereka tentang air bersih dan juga hal-hal yang lainnya sebagaimana anak SD belajar ya. Kita juga penyuluhan juga ke warga-warga sekitar. Jadi sebuah pengalaman yang aku rasakan itu adalah ketika warga sekitar itu, aku merasakan ada sebuah gap ya. Kita sebagai orang yang mempunyai pengetahuan lebih akan suatu hal, kita harus nge-share itu gitu ke mereka, karena mereka hidup tanpa tahu bahwa air yang mereka minum itu bahaya. Mereka tahu itu bahaya, tapi mereka nggak tahu seberapa bahaya air itu, dan mereka terus minum, dan itu kan dalam jangka panjang bisa bikin mereka sakit dan keluar uang lagi gitu kan. Seenggaknya di sini kita bisa melakukan tindakan preventif kayak gitu sih. Itu sangat berkesan ke aku karena aku melihat sesuatu yang sangat dekat dari rumah, tapi ternyata tidak sedekat itu dari apa yang aku rasakan kayak gitu. Oke, ini cukup kompleks ya, maksudnya isu sosial, lingkungan dan lain sebagainya cukup kompleks juga di sini, bahkan isu kesehatan juga ya, karena terkait air yang dikonsumsi sama warga di desa tersebut. Oke, itu yang paling menarik buat Dava gitu ya. Dan menariknya juga berarti ini bareng teman-teman kampus juga ya. Betul. Oke, nah mungkin tadi itu di tempat lain gitu ya. Nah kalau misalkan di Teruntuk Project nih Dav, pengalaman Dava selama ikutan jadi relawan bahkan jadi tim inti di Teruntuk Project itu seperti apa sih?
Kalau aku kan gabung pas COVID ya, jadi kegiatan mostly dilakukan di depan layar laptop. Nah, baru-baru ini kita punya kegiatan, aku merasakan sih, bukan kita punya, aku merasakan kegiatan offline. Kemarin itu ada Denai Aksara yang mungkin teman-teman sudah pernah lihat juga, ada videonya kita wawancara. Itu aku merasakan bahwa seru ya untuk bergabung atau mengajar anak-anak yang memang usianya lumayan jauh ya, mereka kan anak SD terutama dan juga ada yang PAUD. Itu kita merasakan bahwa mereka itu ternyata senang itu untuk belajar gitu. Dan ya sebuah kayak tamparan juga buat aku sendiri yang kadang suka malas-malesan buat belajar, bahwa di sana tuh ada mereka yang oh iya ternyata mereka menginginkan untuk belajar gitu. Mereka itu sangat pengen dan sangat serius untuk belajar gitu. Oke, luar biasa. Jadi kemarin Dava sempat ngajar ya teman-teman. Jadi kita punya program Denai Aksara kemarin. Terus salah satu relawan pengajarnya ada Dava. Jadi Dava ngajarin terkait kekuatan terima kasih, kata terima kasih ke anak-anak di salah satu taman baca. Dan berarti itu cukup berkesan juga ya. Pertama kali atau udah pernah sebelumnya, Dav? Kalau buat ngajar anak-anak itu bukan pertama kali sih, tapi untuk bersama Teruntuk Project itu ngajar pertama kali. Oke, sip kalau gitu. Nah, selain itu sebenarnya Dava juga aktif untuk sebenarnya podcast diurusin sama Dava ya guys. Dan bahkan kayaknya Dava udah pernah jadi narasumber Teruntuk Project podcast juga sebelumnya ya kalau nggak salah ya. Tag-nya online nggak sih kalau nggak salah? Online kan ya waktu itu. Jadi yang bantu untuk fotografer, untuk maksudnya videografi juga. Jadi kegiatan-kegiatan kita bisa tersalurkan juga lewat foto dan video itu karena ada keberadaan Dava juga. Oke, nah mungkin dari Dava, karena Dava juga udah cukup punya pengalaman di relawan, apa sih yang pengen pesan yang pengen Dava sampaikan ke teman-teman relawan di luar sana? Yang pertama buat teman-teman relawan di luar sana, jangan pernah berhenti untuk menjadi relawan. Apapun itu, dimanapun itu, meskipun kalian tergabung dengan suatu organisasi kerelawanan atau tidak, tapi jangan pernah berhenti untuk menjadi relawan. Dan mungkin juga itu bisa membantu kita untuk lebih peka ya, lebih merasa dan juga lebih melihat dunia yang di luar dari jangkauan kita kayak gitu. Oke, luar biasa, tepuk tangan lagi buat Dava. Oke, itu dia kita ngobrol-ngobrol sama Dava. Teman-teman kalau misalkan pengen jadi relawan Teruntuk Project boleh banget pantengin Instagram kita aja, kita suka akan share pasti ya open recruitment-nya. Kalau misalkan pengen DM juga boleh banget menawarkan diri, kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan bersama, boleh banget. Nah mungkin itu aja untuk hari ini, terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa.